Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya kepada teman-teman bahwa saya nama Janto, channel Janto PD, dan dengan alamat saya Buku Gayam Desa Pulo, RT 01, RW 04, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Teman-teman, saya di sini pada hari ini, dan maksud saya membuat video ini adalah saya ingin merubah nasib saya dari yang lalu atau yang kemarin atau yang lampau menjadi yang sekarang ini, bahkan untuk menuju masa mendatang. Karena apa, teman-teman? Karena Allah tidak merubah nasib seseorang kalau seorang tersebut tidak mau merubah nasibnya sendiri. Jadi itu alasan saya membuat video ini, karena saya ingin merubah nasib saya. Di samping itu pula alasan saya karena saya itu ingin kenalan dengan teman-teman, ingin membagi pengetahuan dengan teman-teman, ingin belajar bersama-sama dengan teman-teman. Dan dalam pertemuan pemula ini saya akan membahas suatu masalah, yaitu tentang teknik instalasi listrik. Dan dalam pertemuan pemula ini, teman-teman, dan kebetulan saat ini dunia sedang dilanda wabah virus corona. Untuk itu saya menghimbau pada teman-teman, mengharap pada teman-teman supaya tidak usah panik dengan adanya wabah tersebut, supaya teman-teman tetap sabar atau dihadapi dengan sabar, dengan tabah, dengan tawakal, dan tidak usah panik dan tidak usah bingung. Tetapi teman-teman harus waspada. Dengan kewaspadaan tersebut, teman-teman harus menjaga kebersihan, terutama kebersihan anggota badan, dan bersih pakaian, dan bersih rumah tempat tinggal, dan bersih lingkungan sekitarnya. Begitu juga teman-teman harus menjaga kebersihan atas tindakan-tindakan kita untuk berusaha menuju ke jalan yang lurus dan menjauh dari tindakan-tindakan yang bengkok. Sebab apa, teman-teman? Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Konon kabarnya virus corona itu adalah suatu virus yang sangat berbahaya, dan bahkan insya Allah dapat membunuh manusia atau menyebabkan manusia bisa menjadi kematian. Dan saya akan memberi pada teman-teman bahwa karena virus tersebut adalah makhluk yang berbahaya
bagi manusia dan menularnya juga cepat. Maka saya mengharap pada teman-teman, berhubung makhluk tersebut itu adalah makhluk atau suatu makhluk ciptaan Allah, maka saya mengharap pada teman-teman agar berdoa, memohon, mintalah pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah supaya teman-teman dijauhkan atau dihindarkan dari wabah virus corona tersebut. Teman-teman yang berbahagia, karena apa? Karena hanya atau dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Saya kira dalam pembahasan dalam virus corona saya pandang cukup, dan selanjutnya marilah kita akan membahas tentang kembali ke dalam pokok persoalan, yaitu tentang teknik instalasi listrik. Yang dalam pertemuan pemula ini kita mengambil suatu pekerjaan yang paling termudah atau paling mudah, yaitu saya akan mengambil cara memasang saklar atau sekakel engkel merek Broko. Barangnya seperti ini, Broko standar. Dan bahan yang digunakannya adalah sekakel ini tadi ya, kemudian penghantar atau konduktor. Ini saya gunakan penghantar konduktor dengan penampang 1,5 mm persegi, merek Estrana. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk pemula bisa menggunakan tang kupas. Ini fungsinya untuk mengupas kabel, NGA. Kemudian tang potong, ini juga untuk memotong kabel NGA atau LPTC juga bisa, NJM juga bisa. Kemudian tang semi kombinasi. Nah, tang semi kombinasi ini sudah kombinasi ya. Yang depan ini bisa digunakan untuk mengoyak NJM atau mengupas NJM atau LVTC. Yang depan sini. Kemudian yang ini bisa untuk memotong NJA atau LVTC. Dan bisa digunakan untuk mengupas NJA. Caranya demikian. Contoh untuk mengupas kabel NJA pakai tang semi kombinasi. Kabel NJA ini kita masukkan ke dalam tang. Kita tekan pakai perasaan. Pakai perasaan, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Sebab kalau terlalu kencang atau terlalu kencang nanti konduktor tersebut bisa luka atau lecet. Sebaliknya apabila terlalu kendor, ngupasnya tidak berhasil. Caranya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini hasilnya insya Allah bagus.
insya Allah tidak licak dan sesuai yang diinginkan seperti ini. Kemudian tang full kombinasi. Nah, ujungnya ini bisa digunakan untuk mengoyak NGN atau untuk melilit kabel, mengentangkan atau mendorkan kabel ujung yang depan ini. Juga untuk bisa gunakan untuk mengupas LVTC atau NGN. Sedangkan yang ini bisa untuk memotong baik NGA maupun LVTC. Dan yang lubang ini bisa untuk mengencangkan baut atau menahan baut. Nah, sedangkan yang ini khusus ini bisa untuk memotong kabel yang kecil atau kawat yang kecil, sebagai contoh kawat yang terdapat pada segel kalia ini karena masih baru dan landep, bisa digunakan untuk memotong kawat tersebut. Kemudian caranya mengupas kabel dengan tang khusus kupas tadi ya, nah, tadi belum saya jelaskan, saya beri contoh. Jadi kabel kondur tersebut dimasukkan ke mulut tang sesuai lubang ukuran yang kabelnya ini, diameternya ini, penampangnya ini dimasukkan. Lalu tang ditekan seperti ini, berhasil. Ini teman-teman, tangnya usianya sudah puluhan tahun yang lalu, jadi bekerja tidak maksimal kalau masih baru itu berujut gitu teman-teman ya. Berujut langsung isolatornya itu langsung lepas. Kemudian ini tang potong, caranya tadi penggunaannya belum saya jelaskan. Caranya tinggal laduk sekali teman-teman ya, langsung putus laduk karena tang putus ini teman-teman. Kemudian berikutnya adalah cara pengerjaannya teman-teman ya. Cara pengerjaannya ini instalasi saya anggap instalasi sudah jadi, tapi ini belum ada arusnya. Ini tambahan teman-teman, tadi masa alat-alat yang digunakan, yang obengnya belum saya jelaskan. Ini ada 2 obeng untuk mengentangkan dan mengendorkan baut pada skako nanti ya. Ini bolak-balik min dan plus, bisa dibolak-balik. Ini juga bisa dibolak-balik min dan plus. Kemudian pengerjaannya langkah berikutnya kita kupas kabel. Ini saya dekatkan teman-teman biar ini warnanya kelihatan. Saya dekatkan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara pengerjaan teman-teman, kabel ini kita kupas dua-duanya, tapi ini saya akan menggunakan tang semi kombinasi. Kita kupas secukupnya, kira-kira 1,2 cm atau 12 mm. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kepanjangan teman-teman, kita potong sedikit. Ini juga kupas pula yang merah. Kita atur, sudah kita potong sedikit. Kemudian kita ambil skakel.
merek Groko standar seperti ini. Kemudian skakel kedua baut tersebut kiri dan kanan kita kendorkan secukupnya, jangan terlalu kendor-kendor, sebab nanti kalau terlalu kendor giginya ini bisa memutar sana kemari. Kita kendorkan secukupnya kiri kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya cukup ini. Kemudian kabel atau konduktor NDA ini ukuran 1,5 merek Istrana. Yang hitam ini kita masukkan ke dalam sebelah kiri atau kanan tombol yang merah. Tapi ini saya masukkan sebelah kiri tombol yang hitam. Kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tekuk, kita atus dengan rupa. Sudah kandel calot mana tinggal warna yang merah. Kemudian mungkin pasti teman ada menemukan kenapa warna hitam saya masukkan ke dalam sebelah tombol yang merah ini, teman-teman ya, karena warna hitam ini adalah sudah masuk prosedur UL 2000. Warna hitam khusus untuk fase kalau menurut prosedur. Sedangkan warna biru adalah untuk netral. Sedangkan warna kuning untuk ground. Jadi ini sudah menurut prosedur UL, hitam sudah baku sebagai fase, saya masukkan ke tombol warna merah. Ya betul, warna merah. Kemudian kita masukkan konduktor yang berwarna merah. Ini kita masukkan ke dalam sebelah kiri kanan tombol yang warna putih ini. Karena ini larinya kabel warna merah ini adalah ke beban, biasanya itu larinya ke lampu. Juga bisa digunakan larinya ke pompa air atau yang lain. Yang jelas ini larinya ke beban belen. Jadi ini lari setelah penghubung saklar engkel dihubungkan jedet, lalu arusnya mengalir di warna merah ini, teman-teman ya. Jadi tadinya kan arus ini, andai kata ada arusnya hitam sampai sini, berhenti di tombol merah ini. Berhenti tombol merah ini. Kalau skakel ini kabel warna merah dimasukkan ke sebelah tombol putih. Kalau ini dihubungkan berarti arus kemudian terhubung lari ke penghantar yang warna merah. Andai kata penghantar warna merah itu menuju ke lampu, jadi lampu sudah ada arusnya, berarti lampu sudah menyala. Kita mulai masukkan teman-teman ini. Kita masukkan ke sebelah kiri tombol putih ini, teman-teman ya. Nah, kemudian kabel kita atur sedemikian rupa supaya nanti skakel engkel atau saklar yang dimasukkan bisa mudah dan enak, bisa nyaman. Kita atur demikian kabelnya, kita atur sedemikian rupa. Kemudian skakel ini kita masukkan ke lubang ini, ke lubang coker. Coker ini barangnya seperti ini, tapi ini sudah di dalam tembok dikuliti sebenarnya seperti ini. Jadi nanti ini gigi ini itu mengait kiri kanan ini, kiri kanan coker ini ya, mengait. Kita masukkan saja. Kita masukkan kabelnya, diatur sedemikian rupa. Kita masukkan sebelah dulu, tapi jangan dalam-dalam, dikit saja. Kita masukkan. Bila mana yang satu tidak bisa masuk, giginya tidak bisa masuk, yang sebelah kiri kita kendorkan lagi sedikit secukupnya, pakai perasaan.
Jangan terlalu kendor, kendorkan. Setelah itu kita kendorkan lagi yang sebelah kiri. Kita kendorkan pula sampai gigi ini mau masuk. Kita kendorkan terus. Nah ini sudah mau masuk. Kemudian kita tekan saklar tersebut. Nah, setelah tekan, kita tata sedemikian rupa supaya sesuai yang dikehendaki setelah rapi. Setelah dianggap rapi, ini dikencangkan kedua belah baut kiri dan kanan. Kita kencangkan secukupnya, jangan terlalu kencang. Nah, setelah itu dipandang posisinya sudah bagus atau belum. Kalau sudah bagus sudah langsung dilanjut kencangkan, tapi kalau belum bagus dikencangkan dulu. Nah ini kencangkan, kemudian kencangkan posisinya tempat kencang rapi yang enak. Kemudian sudah dianggap rapi, lalu dikencangkan lagi. Kencangkan karena posisinya sudah bagus, sudah oke. Berarti pemasangan skakel engkel merek Broko standar sudah oke. Jadi sudah sip. Dan ini ada informasi, ada pemberitahuan untuk teman-teman. Mungkin di rumah teman-teman punya keluhan atau masalah instalasi. Teman-teman kemungkinan di rumah teman-teman ingin menyalakan lampu, satu install saja teman-teman ya, nyalakan lampu, duh, tahu-tahu kok listrik padam, install saja teman-teman. Ataukah teman-teman ingin menyalakan lampu, nyalakan lampu, duh, lampunya kok kedap-kedip tidak terang, kenapa ini ya? Tuh, bahkan suara di sini ada suara bisik, mungkin saja teman-teman ya. Ataukah ada keluhan, mungkin ada keluhan bila menggunakan beban-beban yang agak berat, suatu misal mencikong atau mesin cuci, pompa air atau AC, tetapi setelah barang-barang atau alat-alat tersebut digunakan tidak mampu atau tidak mau bekerja dengan maksimal. Jadi alat tersebut tidak bisa bekerja, tidak bisa layak, tidak bisa maksimal. Itu sebabnya apa? Jadi hal-hal ini tadi nanti bisa dikirim ke kolom komentar Janto TD, dan insya Allah akan saya bahas di pertemuan atau di hari yang berikut, dengan sekalian akan membahas cara memasang skakel seri atau saklar seri merek Broko. Barangnya seperti ini. Ini teman-teman ya. Dan saya kira pertemuan pada hari ini kita rasa cukup, dan saya manusia biasa, dan apabila ada tutur kata atau tindak atau kata atau hal-hal yang berkenan, yang kurang berkenan pada teman-teman, saya ini manusia biasa, pasti banyak salah dan banyak dosa. Maka kesalahan itu adalah dari
diri saya pribadi. Tetapi apabila ada benarnya, insya Allah kebenaran itu petunjuk dari Allah. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman, dan akhirnya pertemuan pada hari ini, pembahasan pada hari ini kita akhiri sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.